Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok The Girls dan saya sebagai ketua kelompok Fruti Sabatina, dan anggota saya terdiri dari Nurul Fauzia, Rizky Aprilia Cahyani, dan Purpens Mega Putri Valeri. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek tugas akhir yang berjudul Analisis Desain Berorientasi Objek Aplikasi Pembayaran SPP Kuliah. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi era sekarang semakin berkembang dengan cepat. Seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi dan informasi, fasilitas yang dapat diperoleh dari teknologi memudahkan masyarakat mengatasi berbagai masalah yang ada. Apalagi pada sistem pengolahan data yang diperlukan sebuah instansi atau organisasi untuk memberi kebutuhan dan pengolahan fungsi dari manajemen serta mengambil keputusan. Kebutuhan akan informasi saat ini menuntut teknologi informasi semakin canggih dan menghasilkan informasi yang akurat, unggul, dan efisien. Selanjutnya, sistem informasi sangatlah penting untuk digunakan pada lingkungan perusahaan, instansi, organisasi, khususnya dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan akan melayani berbagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan lembaga tersebut. Misalnya, pada bagian akademik, sistem pembayaran SPP. Untuk itulah peranan teknologi komputer sangat dibutuhkan, didukung pemanfaatan efektivitas dan efisiensi yang sangat dibutuhkan. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat membantu aktivitas untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan instan, dan juga menyajikan dalam bentuk laporan pembayaran SPP dengan cepat, mudah, dan akurat. Adanya pencatatan dan penyimpanan data transaksi dalam arsip tersebut. Dengan adanya sistem informasi pembayaran SPP ini diharapkan dapat membantu aktivitas bayar-membayar dan memudahkan untuk bagian tata usaha dalam mengelola data dan menyajikannya ke dalam laporan yang dengan cepat, mudah, dan akurat. Dengan adanya sistem pembayaran SPP yang dirancang ini, dapat diharapkan proses pembayaran SPP akan berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem informasi pembayaran SPP yang akan dibuat? Yang kedua, bagaimana cara membangun sistem informasi pembayaran SPP? Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi tingkat kesalahan dalam transaksi pembayaran SPP? Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan terdiri dari mempermudah pembayaran SPP secara online, meningkatkan kualitas keaslian data. Yang terakhir ada mengetahui sistem informasi pembayaran SPP yang sedang berjalan. Lalu ada manfaat. Manfaatnya yang pertama ada hasil penelitian ini diharapkan memberikan contoh langsung salah satu penerapan dan manfaat teknologi informasi di kehidupan sehari-hari dan mempermudah transaksi pembayaran biaya kuliah di Universitas Mulia Balikpapan. Yang kedua, dapat membantu mahasiswa terhadap pembelajaran aplikasi komputer dan pentingnya menguasai teknologi tinggi sehingga membantu penalaran dan kreativitas mahasiswa di bidang teknik komputer, khususnya informatika S1. Yang terakhir ada referensi terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Syarat dari tinjauan pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Pada sistem informasi yang dibuat dalam penelitian ini mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi pada tahun 2012 membahas tentang perancangan sistem pembayaran SPP dengan Visual Basic 6.0 di PAUD Tunas Jaya 2 Pacitan. Secara umum, sistem ini memberikan informasi mengenai pembayaran dan menampilkan laporan siswa, laporan transaksi pembayaran, laporan detail pembayaran, dan sistem ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Arifah 2013 pada penelitiannya membahas tentang sistem informasi pembayaran SPP di SMP Negeri 2 Pelawasan, Magetan berbasis web service dan SMS broadcast. Sistem ini dibuat untuk menunjang
para pegawai keuangan untuk melakukan pendataan pembayaran secara efisien dan cepat. Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP Framework YAI dan MySQL sebagai database. Muhammad Faisal Nasir Asrofi 2018 pada penelitiannya mengembangkan sistem informasi pembayaran SPP mahasiswa dengan integrasi layanan bank Boss to Host berbasis web. Pada sistem ini diharapkan dapat mempermudah dalam proses pembayaran, pendataan dan pengelolaan pembayaran SPP dengan menggunakan layanan host to host dan API atau Application Programming Interface sebagai alat integrasinya. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mayer Lilis Tamba pada tahun 2017. Pada penelitiannya ini merancang sistem informasi pembayaran SPP dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis Desktop Visual Basic Net 2008. Pada penelitian tersebut diharapkan dapat membantu aktivitas sekolah terutama pada bagian tata usaha dalam mengelola pembayaran SPP dan disajikan ke dalam bentuk laporan yang mudah dan efektif. Muhammad Izul Fanriza pada tahun 2018. Pada penelitiannya membuat sistem informasi pencatatan dan pengelolaan pembayaran sumbangan operasional pendidikan atau SOP berbasis web di SMA Negeri 2 Tegal dengan menggunakan framework Laravel. Pada sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pembayaran SOP di SMAN 2 Tegal, mempermudah, mempercepat, dan memperingan kerja petugas tata usaha, dan memperkecil tingkat kesalahan dalam melakukan rekap transaksi. 2. Dasar teori. Konsep dasar terdiri dari konsep dasar keperilakuan, teknik, bisnis, dan manajerial, serta peran sistem informasi. Misalnya, konsep sistem informasi dasar yang berasal dari teori sistem umum atau konsep keunggulan kompetitif yang digunakan untuk pengembangan aplikasi bisnis teknologi informasi dalam keunggulan kompetitif. Konsep dasar penelitian ini dari kemudahan dan banyaknya manfaat yang akan dinikmati Dera Confection jika menggunakan sistem informasi. Selanjutnya bab 3 ada pembahasan hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan ini menghasilkan aplikasi berbasis web yang dapat membantu mempermudah mahasiswa dan bagian BAK di Universitas Mulia untuk melakukan proses pembayaran SPP. Selanjutnya ada langkah-langkah deskriptif. Yang pertama, mahasiswa mendatangi Universitas Mulia Balikpapan. Yang kedua, mahasiswa mendatangi bagian BAK atau Badan Administrasi Keuangan. Yang ketiga, mahasiswa menyebutkan program studi yang dipilih beserta NIM atau nomor induk mahasiswa. Yang keempat, lalu mahasiswa membuka web siasuniversitasmulia.ac.id. Yang kelima, mahasiswa melakukan login dengan memasukkan username dan password. Keenam, mahasiswa memilih menu keuangan lalu memilih neraca. 7. Lalu mahasiswa melakukan input pembayaran. 8. Pihak BAK akan mengirim email. 9. Mahasiswa akan menerima email setelah melakukan pembayaran. 10. Mahasiswa akan menerima laporan bukti pembayaran di neraca. Setelah itu, mahasiswa melakukan logout di akun SIAS. Pada gambar 1.1, mahasiswa mendatangi kampus. Selanjutnya menuju bagian BAK, Badan Administrasi Keuangan. Selanjutnya mahasiswa menunjukkan NIM beserta program studi. Setelah itu, mahasiswa membuka web SIAS Universitas Mulia, lalu login dengan memasukkan username dan password. Setelah itu, memilih menu keuangan, lalu memilih neraca. Selanjutnya, lalu mahasiswa melakukan input pembayaran. Selanjutnya, pihak BAK akan mengirim email. Setelah itu, mahasiswa akan menerima email setelah melakukan pembayaran. Selanjutnya, mahasiswa akan menerima laporan bukti pembayaran neraca. Yang terakhir, setelah itu mahasiswa melakukan logout di akun SIAS. Selanjutnya, pada gambar 1.2 terdapat use case diagram. Use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk
yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membuat activity diagram, menjelaskan masing-masing use case. Jadi di dalam use case diagram itu terdapat activity diagram yang terdiri dari login, data mahasiswa, data pembayaran. Selanjutnya diagram sequence berdasarkan activity diagram dan use case description. Pada gambar 2.1 terdapat login dan gambar 2.2 terdapat diagram verifikasi benar dan salah. Pada gambar 2.3 diagram menu data mahasiswa. Pada gambar 2.4 diagram menu data BAK. Pada gambar 2.5 diagram input pembayaran. Pada gambar 2.6 diagram notifikasi mengirim email dan menerima email. Pada gambar 2.7 diagram belum melakukan pembayaran. Dan gambar 2.8 diagram setelah melakukan pembayaran. Pada gambar 2.9 laporan pembayaran setiap semester. Dan yang terakhir pada gambar 2.10 terdapat diagram logout. Selanjutnya saya Nurul Fazia akan menjelaskan tentang use case description. Yang pertama adalah use case dari login. Use case ini menggambarkan tampilan user atau pengguna melakukan autentikasi ke dalam sistem. Yang kedua adalah verifikasi benar dan salah, yaitu memastikan keakuratan dan kebenaran suatu informasi dalam data yang telah diidentifikasi. Menu data mahasiswa. Use case ini menggambarkan penggunaan admin dan atau petugas dapat melakukan input, edit, hapus, dan menampilkan data mahasiswa. Selanjutnya adalah menu data BAK. Use case ini menggambarkan penggunaan admin atau petugas dapat mengakses pembayaran kepada mahasiswa dari biaya sekolah yang sudah diinput dan kemudian dapat mengolah pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai data biaya sekolah. Selanjutnya adalah input pembayaran. Use case ini menggambarkan tampilan user atau pengguna melakukan input pembayaran ke dalam sistem. Selanjutnya adalah notifikasi pengiriman email dan menerima email. Use case ini menggambarkan mahasiswa mendapatkan notifikasi baru berupa hal pemberitahuan jatuh tempo, pembayaran sesuai tanggal yang ditentukan oleh petugas use case kelola, biaya SPP, melalui SMS yang dikirim oleh pihak ketiga di mana data dari pihak kampus. Sebelum melakukan pembayaran, use case ini mengarah pada user yang belum melakukan pembayaran dengan mengingatkannya melalui email yang tertera dalam melakukan autentikasi ke dalam sistem. Selanjutnya adalah laporan pembayaran setiap semester. Use case ini menggambarkan pengguna admin atau petugas dan kepala sekolah menampilkan laporan pembayaran baik semua per kelas dan per mahasiswa dari pembiaya maupun semua biaya sekolah. Logout. Use case ini menggambarkan user atau pengguna mengakhiri kegiatan di sistem. Tentang class diagram. Class diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, mode, dan hubungan antar objek. Class diagram disebut juga jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Seperti yang tertunjuk pada gambar 4.1 diagram class diagram. Yang pertama, kita akan membahas tentang akses SPP. SPP memiliki pilar kendali yakni BAK, login, SPP, mahasiswa, dan transaksi. Alat SPP memiliki akses dalamnya yakni set BAK, set login, set mahasiswa, set handle transaksi, set SPP, dan set detail transaksi. Dan yang pertama akan dibahas yakni adalah login. Dalam login terdapat password, level, dan NIK. Selanjutnya pada BAK.
Dalam BAK terdapat NIM, nama, kelamin, agama, usia, pekerjaan, KTP, kota, telepon, dan email. Nah, selanjutnya yang saya bahas yakni tentang mahasiswa. Dalam hal mahasiswa terdapat NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, telepon, tanggal masuk, dan juga kota. Yang selanjutnya yang saya bahas yakni tentang SPP. Pada SPP terdapat kode daftar, NIM, jumlah harga bayar, total SPP, sisa bulan, sisa bayar, jumlah bulan, jumlah bayar, nama mahasiswa, tanggal pembayaran. Dan terakhir yakni adalah transaksi. Transaksi di dalamnya terdapat nomor transaksi, NIM, nama mahasiswa, tanggal transaksi, bulan, biaya SPP, kode daftar, sisa bulan, dan sisa bayar. Selanjutnya saya akan membahas tentang ERD setelah pembayaran SPP. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang Entity Relationship Diagram. Adalah suatu model yang berguna untuk membuat database agar mampu menampilkan berbagai data yang memiliki hubungan dengan basis data yang nantinya akan dibuat. Dan contohnya seperti berikut, seperti gambar 3.1, diagram IRD. Yang pertama terdapat mahasiswa, pembayaran, SPP, dan bank. Mahasiswa terdiri atas jurusan, NIM, semester, dan nama. Dan pada bagian SPP terdapat NIM, semester, jurusan, jumlah, dan nama bank. Selanjutnya dalam penjurusan bank terdapat NIM, jurusan, dan jumlah. Selanjutnya yang terakhir ada bab 4 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi pembayaran SPP di Universitas Mulia Balikpapan dapat membantu menangani atau mempermudah mahasiswa untuk membayar SPP. Yang kedua, dapat mengefisiensikan waktu dan pekerjaan dalam menangani atau mempermudah pembayaran SPP untuk mahasiswa. Dan yang terakhir, dapat mengirimkan informasi pembayaran SPP untuk mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran untuk sistem informasi pembayaran SPP di Universitas Mulia Balikpapan. Beberapa saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dapat dikembangkan dengan menambah perhitungan pembayaran SPP sehingga lebih lengkap dan lebih kompleks. Yang kedua, aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan halaman antarmuka umum bagi pengguna lain sehingga dapat menjadi informasi kampus berupa website kampus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.